Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Ayu Kartika dengan NIM 230304271. Di sini saya akan melakukan tag video untuk menjelaskan materi mengenai bisnis internasional dan juga budaya dalam bisnis internasional, di mana saya akan memenuhi tugas dari Bapak Yuslim SEMM mata kuliah bisnis internasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang yang dilakukan oleh berbagai negara, atau biasanya kita sebut dengan ekspor dan impor. Di mana tujuan dari kegiatan bisnis internasional ini yaitu untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan dari suatu negara tersebut. Selanjutnya, ada juga faktor dari bisnis internasional. Terjadinya suatu bisnis internasional ini bisa jadi karena adanya globalisasi pasar dan juga teknologi dan internet yang semakin canggih, sehingga kita bisa berkomunikasi jarak jauh, juga melakukan transaksi dan juga distribusi global. Ada juga hambatan dalam bisnis internasional ini, guys. Hambatan-hambatan yang ada dalam bisnis internasional yaitu yang pertama, adanya perbedaan budaya. Pasti di berbagai negara itu memiliki yang namanya perbedaan budaya, dari perbedaan gaya bahasa, komunikasinya bagaimana pasti berbeda, juga etika kerjanya juga pasti memiliki perbedaan. Dalam bisnis internasional juga memiliki berbagai jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada ekspor, di mana ekspor ini merupakan jual beli barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor merupakan suatu kegiatan membeli barang dari luar negara masuk ke dalam negeri. Selanjutnya ada yang namanya lisensi, di mana perusahaan memberikan izin kepada perusahaan lain untuk menjual produknya dengan imbalan royalti. Yang selanjutnya ada juga yang namanya waralaba, di mana perusahaan waralaba memberikan izin kepada perusahaan lain yang juga waralaba untuk memakai merek, sistem, model dalam bisnisnya. Terus ada juga investasi asing, di mana perusahaan menanamkan modalnya ke negara lain atau mendirikan anak perusahaan. Terus selanjutnya ada joint venture, di mana perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau perusahaan yang ada di negara lain untuk mendapatkan entitas yang baru. Nah, ada juga perdagangan internasional, contohnya seperti bilateral, regional, multilateral, barter, dan juga konsinyasi. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai budaya dalam bisnis internasional. Budaya bisnis internasional yaitu merupakan adat istiadat, norma dan perilaku dari masing-masing negara, di mana setiap negara pasti memiliki yang namanya perbedaan budaya, adat istiadat, perilaku, dan norma. Mungkin negara yang ingin menjalankan atau melakukan suatu bisnis internasional, mereka pastinya akan mempelajari budaya dari negara yang akan mereka ajak berbisnis internasional. Jadi, sebelum negara ingin bergabung ke dalam bisnis internasional, mereka harus bisa mempelajari budaya, perilaku, etika kerja, dan juga hukum bisnis dari negara lain. Memahami budaya merupakan kunci sukses dalam bisnis internasional, di mana adanya perbedaan dalam bisnis internasional ini akan mempengaruhi cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan juga menjalin hubungan. Perusahaan yang berhasil dalam bisnis internasional adalah mereka yang mampu menyesuaikan strategi dengan budaya lokal dan juga membangun kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat dalam mitra bisnis di seluruh dunia. Bisnis internasional ini juga memberikan manfaat kepada perusahaan dan juga karyawan, di mana perusahaan akan mendapatkan manfaat seperti bisa berinovasi yang lebih baru lagi, serta mendapatkan atau memperluas pasar. Sedangkan karyawan akan mendapatkan manfaat berupa pengalaman yang berharga dan juga bisa membangun kreativitasnya. Mungkin itu saja penjelasan
materi mengenai bisnis internasional dan budaya dalam bisnis internasional dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dip, 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 dip.